60 orang ya. Iya. Jadi syarat-syarat yang dijelaskan tadi harus terpenuhi. Karena jadi cucunya Bu. Kita bisa mulai? Boleh. Halo rekan ngegas, kembali lagi bareng aku Dr. Andika. Kali ini aku mau pergi untuk donor darah. Ini biasanya sering aku lakukan saat di Medan, cuman karena di Bontang ini adalah baru hal yang pertama kali aku lakukan. Jadi nanti kita donor darah di PMI, kita sumbangkan darahnya. Nah, jadi setiap 14 Juni dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Jadi ini adalah bentuk apresiasi kepada pendonor yang telah menyumbangkan donornya atau mendonorkan darahnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi hari ini kita mau donor dan syarat-syaratnya juga udah kita penuhin. Sekarang kita mulai pergi untuk donor. A few moments later. Oke, kita sudah sampai di kantor PMI Kota Bontang, jadi kita mulai masuk aja untuk donor darah. Jadi sebelum donor darah ada beberapa hal yang harus kita isi, seperti ini, tanda formulir sebagai screening sebelum donor darah. Kali ini donor darah sebagai ada peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi buat kalian yang belum donor darah, ayo silakan donor darah di PMI terdekat di tempat kalian. Ada 2 kotak bulan terakhir. Nggak ada. Ya, golongan darahnya apa, Mas? Oh, Berat badannya berapa? berapa ya? 75 kayaknya. 75. Donor darahnya sukarela ya? Ya, sukarela. Mbak, syarat umum biasanya untuk donor darah apa sih? Syarat umum. Heeh. Minimal HbA 12,5. Heeh. Tekanan darahnya 110/70 itu minimal. Mm-mm. Maksimalnya 140/90. Terus tidur malamnya itu harus 5 jam. Kalau kurang dari itu kami nggak sarankan dulu. Nggak sarankan. Biasanya pasiennya nanti bakal pusing, terus makan bunga, bisa kayak gitu. Oke. Harus makan dulu. Harus makannya dulu ya. Mbak, ini kan hari peringatan donor darah sedunia. Rame nggak sih yang donor hari ini? Lumayan rame sih, Mas, sudah lebih dari 60 orang. 60 orang ya. Pinjam tangannya dulu, Mas. Oke, ini diapain sih Mbak? Ini diukur hemoglobinnya. Saya takut dulu. Udah lebih ada 5 kali. Udah ada. Ada kartunya kan, Mas? Kebetulan saya biasa donor di Medan. Mm-hmm. Nah, kebetulan saya orang baru di sini. Oh iya. Hemoglobinnya normal ya?
ya, 16,3. Iya, oke. Jadi seperti dibilang mbaknya tadi, sebelum donor harus dicek tekanan darahnya apakah normal atau tidak. Ya, Tekanan darahnya bagus, berapa mbak? 120/80. Oke, tekanan darahnya normal, tidak masuk grade hipertensi A. Ini 3,2. Dan masih selesai masuk ke dalam, cuci tangannya sampai depan, lurus belok kiri. Semangat. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ruangannya. Cuci tangannya di mana? Cuci tangannya di mana, Bu? Ya. Oke, jadi tadi kita udah melakukan prosedurnya, biasa check up di depan dengan cek HB, cek tekanan darah dan suhu. Jadi syarat-syarat yang dijelaskan tadi harus terpenuhi. Biasanya di kanan sih. Boleh. Oke. Bu, ini kan memperingati hari donor darah sedunia tuh. Yang hari ini donor udah banyak nggak sih? Alhamdulillah sudah ada kisaran 50 ya. Iya. Pendonor di Bontang sendiri banyak nggak, Bu? Pendonor yang aktif? Yang Banyak aktif ya? banyak. Terus untuk respon orang Bontang dalam donor darah ini luar biasa sekali ya. Cukup baik Sudah, ya. Udah paham. mereka sudah paham dan sudah ngerti manfaat daripada donor itu sendiri. Nah, jadi manfaatnya cukup banyak, nanti biar ibunya aja yang jelasin ya. Kali. Amalnya dapat, sehatnya dapat. Ya. Oke, kita mulai ya. Tarik nafasnya. Bikin genggamnya ya. Buka genggamannya ya. Maaf ya. Nah, jadi warga Bontang sendiri itu memang cukup baik responnya ya untuk donor darah. Ya, apresiasi sekali untuk warga Kota Bontang. Mudah-mudahan semakin banyak. Jadi satu tetes darahmu dapat menentukan dan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Oke, jadi sebelum donor kan tadi di check up mulai dari tensi, HB, kemudian suhu, dan ada beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan kalau donor, contohnya yang pernah dijelaskan mbaknya tadi. Jadi nanti juga setelah donor darah kita itu disarankan untuk tidak bangkit terlebih dahulu karena mencegah hal-hal yang bisa terjadi atau efek samping yang bisa terjadi kalau donor darah. Contohnya bisa pusing atau bahkan bisa sampai pingsan. Kenapa? Karena tubuh itu mencoba untuk menstabilkan lagi tubuh agar kondisi tubuh itu bisa stabil dengan cara istirahat sejenak. Ya kurang lebih 10-15 menit. Jadi kalau sudah begini, kalau udah diambil donor yang ini udah kita cukup rileks. Nah, syarat-syarat donor tadi kan minimal usia di atas 17 tahun. Kemudian kalau wanita tidak lagi menstruasi, kemudian tidak sedang sakit, kemudian tidak ada riwayat minum obat dalam 3 hari, kemudian tidur yang cukup minimal 5 jam. Bisa jelasin nggak sih manfaat? Apa sih manfaat dari donor darah? Mana Ibu? Satu, untuk sirkulasi darahnya ya biar lancar. Jadi dengan donor darah ini kita lebih refresh karena untuk ininya sel darah merah kan terbentuk sel darah merah yang baru lagi secara alami dia kan membentuk ya. Terus kita bisa tahu kesehatan kita secara berkala. Artinya gini, oh ya habisnya berapa, tensi saya berapa. Oh, pemeriksaan gratis ya Bu ya. Nah, kayak gitu. Dan yang paling ini kita
kita bisa membantu dengan sesama, Membantu artinya sesama. yang membutuhkan. Bu, golongan darah yang di Bontang ini yang jarang sekali itu apa sih? Yang sulit lah. Yang itu tergantung pasien. Kayak kemarin kita kan golongan banyak pasien golongan darah B. Jadi ya, tapi selama ini kita tidak pernah ini Kehabisan. kehabisan masa. Tetap karena respon orang Bontang sendiri dalam berdonor darah cukup baik ya. Tapi biasanya kan AB itu jarang ya, Iya. orang yang golongan darah AB. Yang di Bontang ini cukup nggak sih Cukup stoknya? banyak. Cukup. Oke, sudah selesai. Bu, berapa sih minim maksimal yang bisa didonorkan setiap orang? Kita cuma ngambil 350 cc saja ya. 350. Baik itu berat orang tersebut sampai 100 kilo sekalipun tetap kita ngambilnya tidak lebih daripada itu. Oke, Ya. pasnya. Dan Oke, sudah selesai kurang lebih 10 menit kayaknya, nggak sampai juga. tidak sampai. Duduk dulu ya. Iya. Oke, donornya sudah selesai. Jadi ini dibalut dulu. Jadi bisa saja terjadi perdarahan. Tapi nanti kalau sudah jadi perdarahan harus ditekan ya. Bekas tusukan jarumnya harus ditekan kuat biar perdarahannya berhenti. Seperti ini kita nggak boleh langsung bangkit setelah donor darah, karena resikonya bisa pusing sampai dengan pingsan. Ya. Jadi harus istirahat dulu berbaring kurang lebih 5-10 menit. Nah, baru setelah itu bisa mulai berjalan lagi. Nah, setelah donor darah juga itu tidak boleh melakukan aktivitas berat seperti olahraga yang berat. Jadi harus banyak istirahat 1 hari ini. Karena darahnya udah diambil, dikurangin. Jadi donor darah itu sebaiknya kurang lebih 2-3 bulan. Jadi nggak boleh setiap bulan juga, karena sel darah merah itu sebenarnya mati di dalam tubuh kita. Jadi mulai beregenerasi. Nah, alasannya kenapa 2,5-3 bulan? Nah, eritrosit sendiri atau sel darah merah itu regenerasinya itu di dalam tubuh kita 2-3 bulan. Jadi setelah 2 bulan sampai 3 bulan itu biasanya sel darah merah kita itu mati sendiri dan digantikan dengan sel darah yang baru. Nah, salah satu manfaatnya juga donor darah ini untuk memicu sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah yang baru. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Ya, jadi dapat bingkisan. Jadi kalau donor darah dapat bingkisan gaji, karena hari peringatan donor darah sedunia ya. Jadi dapat bingkisan, oke. Nanti di dalamnya ada vitamin biasanya dan yang lainnya. You gave me the word